Pemirsa, keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama dan diagunkan ke bank. Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. Ya, yang seluas 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata BR, Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasih nih. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Mbah Tupon berjuang melawan mafia tanah. Lantas seperti apa status tanah Mbah Tupon sekarang? Dan bagaimana langkah pemerintah untuk membantunya? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Doni Erwan Brilianto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam Mbak Nadia, sore. Baik Pak Doni, apa temuan BPN terkait kasus dugaan mafia tanah ini? Ini ya Mbak, jadi mungkin dari awalnya Mbah Tupon itu memang ada penjualan tanah sebenarnya Mbak. Jadi awalnya dengan luasan yang sekitar 2000-an itu 2103 saat itu dijual, kemudian ada juga yang dipecah untuk kemudian diberikan wakaf kepada jalan maupun kepada RT setempat untuk gudang. Nah kemudian karena tanah dijual itu belum selesai untuk jual belinya, belum lunas, yang pembelinya ini menawarkan tuh sekalian untuk Mbah Tupon itu dengan sisa yang itu diuruskan untuk pecah waris kepada anak-anaknya. Di 4 bidang itu. Jadi ya, makanya dengan itu Mbah Tupon juga menitipkan untuk sertifikatnya itu kepada beli itu. Nah kemudian dari situ kita juga melihat terjadi balik nama sertifikatnya itu, dan saat ini di kami di dalam data-data kami secara formal, jadi akte jual beli kemudian semuanya itu secara formal di data-data kami lengkap ini Mbak, dan juga ditandatangani oleh Mbah Tupon ini. Dan saat ini juga kami sedang melakukan pemeriksaan kaitannya dengan data-data itu, termasuk juga nanti bekerjasama dengan kepolisian kaitannya dengan laporan Mbah Tupon ke Polda DIY.
Baik, Pak Doni, ini kan Mbah Tupon buta huruf ini juga menjadi kekurangan di tengah rumitnya proses balik nama dan juga proses pecah sertifikat. Apakah kasus serupa pernah terjadi juga seperti ini? Biasanya Mbak, kalau kita di pembuatan ataupun peralihan hak kaitannya dengan jual beli, ini biasanya kita ke PPAT. Memang prosesnya di PPAT ini harusnya maksud dari tanda tangan itu ataupun maksud dari penandatanganan itu dibacakan oleh PPAT-nya. Jadi pembuat akta tanah itu harusnya membacakan kaitannya dengan perjanjian yang akan ditandatangani, termasuk juga tanda tangannya ini juga harus disertai kalau sudah beristri, suami istri, karena itu termasuk akta gonogini. Nah, ini juga dari data di kami saat ini juga lengkap ini data tanda tangannya itu. Jadi Mbah Tupon dengan itu ada semua tanda tangannya di akta jual beli. Nah, kita cuma lihat apakah dari sini proses di PPAT itu cukup sesuai dengan SOP kami. Nah, SOP kami itu harus dibacakan dan kemudian harus dilakukan SOP-nya harus dilakukan pembacaan, dan saksi-saksi itu juga mengerti bahwa dan yang penjualnya juga mengerti bahwa ini memang mau dibalik nama ataupun dijual belinya. Mungkin begitu Mbak Nadia. Oke, artinya tidak ada pelanggaran dalam proses balik nama dan pecah sertifikat ini atau masih berjalan penyelidikannya? Kalau di kami saat ini juga masih membantu juga dengan pihak penyelidikan di Polda ya. Jadi saat ini juga kami kumpulkan datanya dan kita juga ada proses juga kaitannya dengan adanya sengketa ini. Nanti kami akan lakukan, namanya kalau di kami itu adalah blokir internal. Jadi itu juga kita lakukan supaya tidak berlanjut prosesnya selanjutnya. Begitu Mbak Nadia. Oke, ini kan selain penyelidikan yang berjalan juga di Polda, apakah dari BPN juga memanggil keluarga ataupun perwakilan dari Mbah Tupon ataupun juga pihak terlapor dalam kasus ini? Kalau kami tadi sudah di lapangan, sudah berkunjung dari pihak kami, dari pihak Kantah Bantul sudah ke lapangan dan sudah menemui Mbah Tupon, dan kami juga mengkoordinasi dengan Pemda Bantul itu kaitannya juga membantu Mbah Tupon untuk proses penyelesaian sengketa ini. Oke, ini mau membantu, nanti caranya bagaimana untuk bisa memastikan Mbah Tupon mendapatkan keadilan dari tanahnya? Ya, kita kan sekarang proses utamanya dari Mbah Tupon ini kan sudah ke Polda ya. Jadi nanti kita juga akan koordinasi dengan Polda kaitannya dengan warga-warga atau data-data kaitannya dengan jual belinya ataupun juga nanti dengan hak tanggungannya. Kaitannya kan saat ini juga ada hak tanggungan. Dan kami juga saat ini juga akan menginformasikan kepada KPKNL kaitannya dengan lelang yang tanah Mbah Tupon ini untuk sementara depending dulu. Kita menginformasikan karena ada sengketa tanah di tempat Mbah Tupon ini, Mbak Nadia. Oke, terkait dengan dokumen-dokumen yang sudah diselidiki dan diperoleh oleh pihak BPN ini apa saja, Pak Doni? Di kami memang ada warga dari jual beli, kemudian ada juga pemecahan, dan kemudian tapi pemecahan dari yang lama, bukan pemecahan yang ke warisnya Mbah Tupon ini. Jadi yang 1.600 memang masih satu utuh, jadi satu sertifikat utuh. Dan saat ini juga warga kaitannya dengan akte jual beli juga kita kumpulkan, kemudian akte pemberian hak tanggungannya juga ada di kami. Oke, artinya saat ini status tanah yang dipersoalkan ini sudah bukan milik Mbah Tupon? Saat ini ya. Atas nama orang lain, bukan Mbah Tupon ini. Oke, kedepannya proses penyelidikan dari BPN sendiri apakah ada tenggat waktu? Mungkin Pak Doni? Kita berusaha lah secepatnya karena kita juga akan berkoordinasi dengan Polda DIY dan kita memang nggak ada tenggat waktu sih Mbak. Jadi kita juga akan selesaikan dengan memproses membantu Mbah Tupon ini dengan baik dengan proses yang sesuai dengan SOP kami. Baik, terima kasih Pak Doni Erwan Brilianto, Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta telah berbagi di Ainus Sore. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Nadia. Ya, pemirsa, sebelumnya kasus penyerobotan tanah Mbah Tupon menuai perhatian. Mbah Tupon terancam kehilangan tanahnya seluas 1.600 meter persegi akibat ulah mafia tanah. Kasus penyerobotan tanah Mbah Tupon menyita perhatian publik. Mbah Tupon
yang tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat ia hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Tak hanya itu, bahkan sertifikat tersebut menjadi jaminan di sebuah bank. Perkara ini berawal pada tahun 2020 saat tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun, belakangan sisa tanah yang ia miliki, sertifikatnya berubah nama kepemilikan. Belum selesai persoalan catut nama, Mbah Tupon dan keluarganya didatangi oleh pihak bank lantaran dianggap gagal bayar pinjaman agunan sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama orang lain di alamatnya. Tak hanya menyita perhatian publik, kasus penyerobotan tanah milik Mbah Tupon juga mendapat dukungan dari warga dan relawan. Mereka membuat petisi untuk mengawal kasus ini. Meski kasus tanah Mbah Tupon telah sampai hingga ke Kementerian ATR BPN dan pihak kepolisian, namun hingga kini belum ada tindak lanjut atas penyelesaian perkara ini. Tim Liputan iNews melaporkan.